Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bedah kasus ini, saya ingin membahas salah satu sengketa yang terjadi di pengadilan. Sengketa itu berkaitan dengan perjanjian jual beli atas objek tanah, tetapi pihak penjual belum menerima uang sepenuhnya. Atas tanah itu kemudian sudah dilakukan land clearing, kemudian cut and fill, dan berbagai jenis aktivitas lainnya di atas tanah itu. Kemudian di kemudian hari ternyata ditemukan persoalan di atas batas tanah itu, di atas tanah yang tadi diperjualbelikan, ternyata terdapat persoalan yaitu mengenai batas-batas tanah dengan pihak yang bersebelahan atas tanah objek tanah yang diperjualbelikan itu. Kemudian pihak penjual menyatakan saya tidak dapat melanjutkan pembayaran dikarenakan ada proses persoalan batas tanah itu. Kemudian penjual tidak membayar sepenuhnya dan meminta perjanjian dibatalkan dan uang minta dikembalikan. Nah, berkaitan dengan hal ini, kasus inilah yang sering terjadi di masyarakat, yaitu proses jual beli tanah, tetapi pihak pembeli belum menerima uang atas jual beli itu sepenuhnya. Bisa jadi menerima uang tanda jadi, atau mungkin baru membayar seperempatnya, atau mungkin setengahnya, atau sepertiganya. Yang jelas pada pokoknya belum selesai pembayaran atau secara lunas yang diterima oleh pihak pembeli. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa ini kemudian sampai ke pengadilan? Karena pihak pembeli dia memiliki persepsi bahwa apabila tanah itu telah dibeli, kemudian meskipun belum lunas, pembeli berpendapat bahwa tanah itu adalah sah menurut pembeli, itu adalah miliknya. Sementara kemudian pihak penjual menyatakan bahwa karena ini belum lunas, meskipun sudah menerima pembayaran sebagian atas objek tanah itu, pihak penjual kemudian mengatakan bahwa tanah itu masih miliknya. Nah, sebetulnya bagaimana kedudukan hukum berkaitan dengan persoalan yang dihadapi ini? Yang perlu diketahui bahwa dalam jual beli tanah itu ada yang dikenal dengan asas terang dan asas tunai. Asas terang dan tunai ini perlu menjadi perhatian bagi pihak penjual dan pembeli. Di samping ada syarat berikutnya, ada syarat subjek, ada syarat material. Apa saja itu? Kita akan bedah satu persatu. Kita akan bedah dari mulai bahwa asas jual beli itu haruslah asas terang dan tunai. Asas terang itu adalah asas keterbukaan atas jual beli objek tanah yang sedang akan ditransaksikan. Kepada siapa ini harus terang? Pertama, terang itu diketahui oleh pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan atas objek tanah itu. Siapa saja itu? Satu, tentu adalah ahli waris. Apabila ahli warisnya telah dewasa, maka ahli waris perlu untuk diberitahukan. Meskipun sebetulnya tidak ada kewajiban untuk meminta izin dikarenakan pemiliknya, dalam hal ini adalah orang tuanya, masih hidup. Tetapi setidaknya perlu patut diberitahukan agar tidak ada kecurigaan atau posisinya melemahkan pihak pembeli. Jadi oleh karena itu, sebagai penjual yang beretikat baik, tentu wajib memberitahukan kepada pihak-pihak ahli waris, meskipun tanah itu adalah milik orang tua yang masih hidup. Kemudian, siapa lagi yang kemudian perlu diketahui? Tentu yang perlu diketahui adalah pihak-pihak yang berbatasan atau yang berbatasan dengan tanah-tanah sebelahnya. Tanah sebelahnya. Ini kalau tanahnya itu berupa kaplingan, saya kira kalau berupa kaplingan itu sudah jelas batas-batasnya. Ada batas tetangga sebelah, ini sudah, kalau itu sudah sangat jelas batasnya. Tetapi
meskipun sudah sangat jelas, saya kira juga patut untuk diberitahukan. Setidaknya nanti akan memperkuat posisi pihak penjual ataupun pihak pembeli jika terjadi persoalan di kemudian harinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apabila tanah itu tanah yang bukan kaplingan, tanah hamparan luas yang batas-batasnya tidak dapat diketahui. Yang diketahui hanyalah pihak pemilik dan pihak-pihak yang bersebelahan atas tanah-tanah itu. Nah, ini saya kira perlu perlu diberitahukan kepada pihak-pihak pemilik atas batas-batas tanah itu. Kemudian yang berikutnya, terang kepada siapa? Terang kepada setidaknya kepada aparatur desa. Kalau memang itu hamparan tanah yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau hamparan tanahnya adalah tanah-tanah kaplingan seperti di komplek perumahan, saya kira itu tidak perlu untuk diketahui karena memang batas-batas tanahnya sudah sangat jelas, gitu ya. Sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi berkaitan dengan batas-batas tanah itu. Tetapi meskipun demikian, alangkah bagusnya, alangkah baiknya ya, penjual dan pembeli itu menghadirkan dua orang saksi. Saksi tentu adalah pihak-pihak yang saya kira penting untuk diperhatikan. Apakah itu saksi dari pihak lingkungan setempat ataupun saksi-saksi dari lainnya yang kemudian diajak. Tetapi perlu diketahui saksi ini harus mengetahui secara langsung, bukan berdasarkan keterangan cerita dari ceritanya. Tetapi kemudian berikutnya saksi juga tidak boleh yang memiliki hubungan keluarga, karena dia tidak akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika masih memiliki hubungan kerabat, setidaknya masih dalam satu garis keturunan, misalnya satu kakek begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan betul. Nah, itulah yang disebut dengan asas terang. Poin berikutnya adalah ada yang disebut dengan asas tunai. Asas tunai itu artinya pembeli telah menerima pembayaran atas objek transaksi yang diperjualbelikan itu. Nah, dikarenakan asas tunai berarti dia harus lunas. Bagaimana kalau pembayarannya dicicil? Meskipun dicicil ya, tetapi kalau pembeli itu belum menerima pembayaran secara tunai, secara keseluruhan atas objek transaksi itu, maka dia belum kategori tunai. Meskipun sudah dibayar DP, sudah dibayar uang muka atau setengahnya dan seterusnya, maka itu belumlah milik pembeli karena dia belum lunas. Kalau belum lunas artinya belum tunai. Jadi tunai itu definisinya bisa dibayar secara langsung atau kemudian secara bertahap, tetapi jika bertahap sampai kemudian diterima pelunasan keseluruhan atas objek transaksi itu. Nah, ini asas yang kedua ini sangat penting. Nah, oleh karena itu, bagaimana persoalannya tadi dipersengketakan di pengadilan, maka berdasarkan asas ini, maka tanah yang kemudian dibeli tadi, yang kemudian belum lunas, maka secara hukum berdasarkan prinsip tunai ini, maka dia masih milik pihak penjual. Masih milik pihak penjual. Begitu ya. Jadi ini perlu betul-betul diperhatikan dalam jual beli. Kemudian berikutnya, ada yang disebut dengan asas berikutnya adalah, asas syarat berikutnya adalah syarat subjektif, subjek. Dalam arti ini adalah pihak-pihak yang melakukan pengikatan. Misalnya syaratnya dia harus cakap. Cakap ini dia harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dia telah dewasa. Telah dewasa, ya. Kemudian yang kedua dia tidak dalam keadaan gila. Yang ketiga dia tidak di bawah pengampuan dari pihak lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan syarat objek material. Objek material itu atas tanah yang kemudian diperjualbelikan itu telah clear mengenai batas-batasnya, sertifikatnya, dan hal-hal yang lain yang kemudian dipersoalkan, hal-hal yang akan diperjualbelikan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian penting bagi kita. Siapa saja yang kemudian menjual beli tanah, maka ketika belum lunas, maka tanah itu masih milik pembeli, masih milik penjual, belum menjadi milik dari pembeli. Kemudian berikutnya adalah bagaimana apabila di atas tanah itu ternyata ada bangunan dan bangunan itu ternyata milik pihak ketiga.
Nah, atas kasus ini, maka jual beli atas tanahnya itu sah. Tetapi penjual tidak boleh memperjualbelikan bangunan yang berada di atas bangunan itu. Kalau memang itu bukan milik pihak penjual. Jadi oleh karena itu pihak pembeli harus selektif dan meminta keterangan dan pernyataan dari penjual bahwa bangunan itu adalah miliknya. Nah, ini harus kemudian betul-betul diperhatikan supaya kemudian tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Demikian bedah kasus pada video kali ini. Ikuti terus, follow, kemudian subscribe, like, komen, dan bagikan kepada pihak lain jika memang bedah kasus ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di bedah kasus berikutnya.